Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, sekarang sudah Jumat dan sebentar lagi pertandingan Sampdoria dan kita perlu waspada ya. Sampdoria ini baru musim ini menang 2 kali ya. Zamannya Stankovic jadi pelatih baru menang sekali sahabat Bob. Jadi mereka kalahnya sudah 15 kali sahabat Bob. Jadi luar biasa banget ya. Nah, sebelum gue lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, kalau kita berbicara Inter, ya pasti persiapannya sama. Yang penting adalah bagaimana kalau Bastoni bilang kemarin bahwa yang paling penting adalah meraih terus kemenangan-kemenangan satu pertandingan ke satu pertandingan. Karena ya itu yang bisa membuat Inter punya harapan untuk menjegal Napoli. Nah, kita berbicara sedikit tentang Bastoni ya. Nah, dia ditanya bagaimana masa depan saya. Saya senang di sini ingin memenangkan setiap laga di Serie A dan memberikan tekanan kepada Napoli. Ini memang luar biasa. Si Bastoni ini kan kontraknya sampai 2024 dan dulu juga pernah mau dibeli City, mau dibeli beberapa klub-klub besar ya. Tetapi dia menunjukkan kesetiaannya kepada Inter. Nah, sekarang Inter lagi bernegosiasi tentang kontraknya dia. Nah, makanya kemarin di Sport Mediaset dia diwawancara, dia ditanya bagaimana masa depan, dia udah jawab ya. Terus dia bilang tentang kemenangan hari Minggu bagaimana? Itu adalah derby yang sangat penting ya. Dan di luar 3 poin penting untuk mengirim pesan termasuk kepada diri kami sendiri. Setelah kami menang di Riyadh, kami tidak bisa menindaklanjuti karena kami kalah dari Empoli. Oleh karena itu sangat penting untuk memenangkan derby. Nah, konsistensi adalah kekurangan kami di musim ini. Dia mengakui ya, head to head kami telah menunjukkan kami bisa bermain melawan siapapun. Nah, jadi memang kalau dia berbicara Napoli ini memang luar biasa, tetapi Inter harus terus berjuang dan mempunyai harapan untuk mendapatkan Scudetto. Terus dia bilang gini, dia pasti bisa memberi andil kami. Ini dia berbicara tentang Lukaku ya. Lukaku pasti bisa memberi andil kepada kami mulai sekarang hingga sisa musim ini, tambah Bastoni. Nah, kita berharap Bastoni ini kemarin kan di video gue sebelumnya bahwa dia minta 5 juta, ternyata 6 juta sahabat Bob. Nah, Inter udah menawarkan 4,5 juta, ternyata si Bastoni juga pengen 6 juta, seperti mungkin Hakan ya. Karena memang ya kalau kita berbicara nilai pemain, Bastoni ini ya kalau misalnya apalagi sekarang Hotspur juga kembali berminat terhadap Bastoni. Dan kalau di Inggris ya kalau orang kayak Bastoni ini gajinya kurang lebih berapa sahabat Bob? Bisa 7-9 juta loh setahun gitu loh. Jadi ya wajar aja dia minta gaji karena kontribusinya juga luar biasa. Dan kita berharap semoga ini bisa tercapai. Nah, apa kata Opa Marotta tentang pembaharui kontrak pemain-pemain termasuk De Vrij, Bastoni, terus juga Hakan. Saya optimis karena selalu optimis ya. Kita tunggulah bagaimana apa yang akan dilakukan Opa, apa yang dilakukan Ausilio. Kita berharap sahabat Bob jangan terjadi lagi kasus seperti Skriniar. Benar gak sahabat Bob? Semoga Opa dan Ausilio bisa menuntaskan semua kontrak-kontrak pemain. Dan kita berharap Bastoni dan Hakan terus di Inter. Nah, kalau kita berbicara tentang Aslani ya, Aslani ini benar-benar pemain muda ya. Terus Aslani bisa tumbuh menjadi pemain top, tapi perkembangan gelandang dikaitkan dengan Marcelo Brozovic. Jadi kan kemarin itu waktu si Brozovic cedera kan harusnya Aslani bisa bermain ya, mengisi posisinya Resgista. Tetapi ternyata Inzaghi lagi mempercayakan kepada Hakan dan Hakan benar-benar fasih menjalankan peranannya si Brozo. Nah kan kalau misalnya Fabian masuk menggantikan Gagliardini, ya gimana posisinya si Aslani gitu loh. Terus juga Gagliardini kan juga ada keluar gitu. Nah makanya di sini kan ada keterangan bahwa kemungkinan gitu loh, bahwa kalau misalnya nanti di awal musim ya ada penawaran terhadap yang namanya Brozovic,
Inter akan mempertimbangkan itu gitu loh. Karena apa? Karena memang ya kita berbicara Aslani. Aslani ini pemain muda 20 tahun, punya visi permainan yang bagus walaupun dia jam bermainnya sedikit, tetapi dia punya masa depan yang bagus. Nah, artinya Inter melihat, oh iya, kalau misalnya Marcelo Brozovic misalnya ya, nggak ada yang berharap kita kehilangan pemain bintang. Tetapi di musim depan tuh bisa terjadi gitu loh. Bicara Dum-Dum, bicara Korea, siapapun lah gitu loh. Bisa aja gitu loh. Nah, termasuk Marcelo Brozovic gitu loh. Nah, tapi kita nggak tahu apakah Inzaghi juga mau melepasnya atau tidak ya, kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya, Aslani akan bisa mendapatkan tempat kalau seandainya Marcelo Brozovic udah nggak ada. Nah, kita lihat aja nanti seperti apa gitu loh. Karena memang bagaimanapun Aslani ini salah satu alasannya Inter kalau ada penawaran untuk Brozovic dia akan dilepas sesuai dengan harganya gitu loh. Nah, kita lihat aja nanti seperti apa sahabat Bob. Yang penting tetap kita support Inter. Ya, terus kalau kita berbicara Stefan de Vrij ya. Ini kan kita lagi menunggu jawaban dia. Tapi kalau gua lihat gimana pendapat sahabat Bob, apakah Stefan de Vrij memperpanjang kontrak? Kalau gua feeling gua enggak, karena ya nggak tahu lah menurut feeling gua aja. Nah makanya kenapa Inter kalau misalnya Stefan de Vrij sudah memberikan jawaban ke Inter ya, dia kan ditawarkan 4 juta ya 2 tahun. Kalau dia menolak, Inter langsung akan mengontak Smalling karena memang Smalling juga udah sepakat juga ya, tapi ya secara tertulisnya belum gitu loh. Tapi Smalling sangat tertarik untuk join dengan Inter. Yang penting Inter lolos ke 4 besar atau Liga Champion. Ya kita tunggu aja lah apakah benar-benar De Vrij tidak perpanjang terus Smalling yang masuk. Ya kita tunggu sahabat Bob apa yang akan terjadi. Nah, nih yang menarik sahabat Bob. Ya, ternyata Inter Milan telah mengadakan pertemuan informal dengan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, ya. Nah, selama jeda Piala Dunia gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan informal aja. Jadi si Simeone juga di Atletico kayaknya sih akhir musim ini juga udah cabut. Ya, nggak tahu ya. Dia mungkin juga ada bosan di sana, ada 9 tahun atau 10 tahun gitu loh. Nah, jadi Inter kalau untuk saat ini mungkin belum ya untuk pergantian pelatih. Tetapi Inter di situ ya wacananya kalau seandainya Inzaghi tidak mencapai Liga Champions musim depan ya ada kemungkinan dia akan diganti gitu loh. Nah, ini menurut outlet Spanyol ya, penunjukan Simeone di Inter kemungkinan hanya akan terjadi jika Inter memutuskan untuk berpisah dengan Inzaghi jika dia gagal mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. Jadi ya, kalau gua pribadi ya, nggak tahu sahabat Bob mungkin senang Inzaghi diganti. Kalau gua sih enggak. Gua sih senang Inzaghi terus di Inter, kasih dia kesempatan ya dengan budget yang dia lakukan saat ini, dia udah spektakuler kalau menurut gua. Tapi ya nggak tahu bagaimana manajemen melihatnya nanti. Apalagi ya kita masih punya harapan untuk di 3 kompetisi. Seharusnya Inzaghi bisa mendapatkan 1 atau 2 trofi untuk itu sahabat Bob. Nah, terus kalau kita berbicara kemarin kita selalu berbicara banyak sekali back-back yang dikaitkan dengan Inter. Nah, memang kalau kita bicara Pavard ya, Pavard ini kan kalau sahabat Bob pernah, gua sih belum pernah sampein ya karena memang itu beritanya udah baru dimunculkan beberapa hari yang lalu sama direkturnya apa presidennya Bayern Munchen gitu loh. Dia bilang bahwa memang Inter, nah jangan salah, ada yang bilang Inter nggak punya uang, ternyata kemarin di Januari Inter memberikan penawaran yang besar terhadap Pavard. Ternyata itu kan ditolak. Gua ada sempat bahas kan tentang itu ya. Jadi Inter memang sangat berminat untuk Pavard, makanya Inter lagi terus intens untuk mengejar Pavard. Nah, sementara Pavard memang pengen keluar dari Bayern Munchen, apalagi kan kontraknya 2024 juga akan selesai. Nah, kita tunggu apakah Pavard ini akan datang atau tidak, kita tunggu. Karena memang ya kita berbicara banyak calon-calonnya. Kalau menurut gua dari radar-radar Inter yang bakal masuk ke Inter tuh bagus. Ya, siapapun lah kita terima. Kita tahu bagaimana kondisi yang namanya keuangan Inter sahabat Bob. Nah, terus kalau kita berbicara berbicara sedikit tentang Fabian ya. Fabian ini kan memang bagus ya di Regina. Jadi Inter sudah memutuskan untuk musim depan Fabian tidak akan lagi dipinjamkan dan akan ditarik ke tim utama sahabat Bob. Jadi ya semoga aja kalau memang dia memang benar-benar bisa
memberikan kontribusi ke tim senior, ya artinya Inzaghi akan banyak pilihan. Ada Aslani, terus ada siapa? Ada si Fabian. Jadi menurut gue ini akan bagus banget gitu loh. Nah, terus apalagi kalau sahabat Bob tahu ya, kalau yang pernah gua bahas Ebenezer Akin Sanmiro ini, Akan Sanmiro ini kan juga pemain luar biasa, dia punya tendangan jauh yang bagus, kontrol bola yang bagus. Nah, ini juga akan bisa menjadi bantuan untuk Inzaghi di musim depan kalau dia dimasukin ke skuad utamanya Inter, sahabat Bob. Yang paling penting ya, kita tunggu pertandingan Sampdoria. Nanti gue juga di pertandingan Sampdoria akan live dengan sahabat Bob ya. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.